Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Muhammad Arfah SE SYMM. Yang saya hormati juga teman-teman yang sedang menyaksikan video saya ini. Baiklah teman-teman, di dalam hal ini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas saya, yaitu dasar-dasar ekonomi Islam dan fikih muamalah. Jadi dalam hal ini saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya perkenalkan nama saya Angelis Fernanda, NIM 21230003. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Kampus TAI Al-Aqidah Al-Islamiyah Jakarta. Baiklah teman-teman, langsung saja ke materi. Yang pertama saya tentang matkul dasar-dasar ekonomi Islam. Dalam hal ini saya menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam menurut syariat Islam. Ya, jadi yang saya ambil pertama tentang konsep dasar Islam menurut syariat Islam. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama tentang pembahasan konsep dasar ekonomi syariah. Pengertian konsep ekonomi syariah menurut para ahli perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti rumah dan aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan yang menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara. Jadi di dalam ini adalah aturan-aturan. Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkap dengan kata al-iqtisad, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, al-iqtisad berkembang dan meluas sesuai mengandung makna. Al-iqtisad yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Jadi dalam ini menjelaskan tentang dasar-dasar ekonomi syariat Islam. Pada awal kehadirannya, ekonomi syariah termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkan oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap berpikir dan berasumsi tentang segala sesuatu yang pesimis. Bahkan dalam beberapa hal ditangani dengan sikap sinis. Sebenarnya sikap ini lahir karena mereka belum memahami dan kurangnya pengetahuan serta sifat kakunya kerangka berpikir yang digunakan dalam memahami ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariat meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu, dunia ataupun akhirat. Jadi tujuan dari ekonomi syariah Islam ini menciptakan kesejahteraan di dunia baik di dunia maupun di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abu Zahra mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu pensucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya, tegaknya keadilan dalam masyarakat, tercapainya maslahah dan yang pada intinya itu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua tentang dasar hukum ekonomi syariah. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep dasar ekonomi syariah, antara lain Al-Quran, hadis, dan sunnah, dan ijtihad. Jadi dasar hukum yang menjadi landasannya itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi syariah. Yang namanya ekonomi syariah yang berkenaan dengan Islam
Itu landasan pertamanya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa ayat dalam Al-Quran merujuk pada perintah kepada manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada hukum Islam. Di antaranya terdapat pada Al-Quran surah Fussilat ayat 42 dan surah Az-Zumar ayat 27 dan Al-Hasr ayat 22. Landasan selanjutnya adalah hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah merupakan perkataan perbuatan yang ditakrir dari Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini dapat dijadikan dasar penetapan ekonomi syariah. Jadi ya sesuai dengan konsep ini berdasarkan ekonomi syariah. Jadi menjelaskan tentang landasannya yang pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis dan sunnah. Adapun yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan cara tertentu. Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, yang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum apabila hukum tersebut tidak dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Sumber hukum hasil dari metodologi ijtihad adalah ijma, qiyas, maslahah, mursalah, sad, adzariyah, istihsan, istihab dan lain-lain. Jadi landasan yang ketiga ini setelah hadis dan sunnah yaitu ijtihad. Ya, di mana-mana ijtihad ini mungkin teman-teman pada sekalian sudah mengetahui apa itu ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Di dalam hal ini mencurahkan tentang ekonomi syariah yang berlandasan dengan agama, dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah dan ijtihad. Yang selanjutnya ketiga, karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik utama Islam adalah keteraturan dan keserasian satu-satunya ajaran dunia yang memiliki sistem dan konsep penataan kehidupan yang paling lengkap adalah ajaran Islam. Jadi yang paling beratur itu adalah ajaran Islam sendiri. Maka oleh karena itu di dalam ekonomi juga yang berhubungan dengan ekonomi itu ada yang namanya ekonomi tentang syariat Islam. Ya, jadi di dalam hal ini menjelaskan tentang ekonomi di dalam perspektif agama Islam dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam. Dan yang selanjutnya yang akan saya bahas tentang fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah atau yang disingkat dengan PM terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih merupakan bentuk kata benda dari kata faqaha yang berarti mendalami sesuatu. Faqaha merupakan bentuk kata kerja yang menuntut kesungguhan seseorang dalam memahami dan mendalami sesuatu. Tak heran jika tak kurang dari 19 ayat menggunakan kata fikih yang kesemuanya dalam bentuk kata kerja sebagai contoh dalam surat At-Taubah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfirul kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dinin waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik di sisinya niscaya diberikan kepada pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Pada masa sahabat Nabi dan abad pertama Islam, kata fikih digunakan untuk pengertian seperti di atas, yaitu memahami
dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Bahkan sampai masa Imam Abu Hanifah, kata fikih masih melingkupi segala ilmu agama, baik akidah, ibadah maupun muamalah. Hal ini dapat dipahami dari karya Abu Hanifah yang mengkaji masalah akidah dengan judul Al-Fiqh Al-Akbar. Kata fikih dipakai Abu Hanifah dalam kaitan dengan masalah akidah. Fikih menurut Abu Hanifah untuk masanya adalah pengetahuan jiwa apa yang boleh, hak baginya, dan apa yang harus wajib baginya. Pengertian fikih mengalami reduksi pasca perluasan Islam ke berbagai belahan dunia. Jadi di dalam hal ini saya menjelaskan sedikit tentang pengertian fikih. Pengertian fikih muamalah. Tadi kan fikih itu terbagi menjadi dua, fikih dan muamalah. Adapun klasifikasi fikih, secara garis besar fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah dan adat. Adapun fikih ibadah mengkaji masalah hubungan hamba dan Allah, seperti salat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Di dalam hal ini fikih ibadah itu yang merujuk kepada hambanya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan sholat lima waktu, ibadah puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan fikih muamalah dan adat, fikih muamalah membahas masalah hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat, ataupun hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Di dalam hal ini fikih muamalah ini membahas tentang interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan bertujuan utama dari fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia, mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi tujuan yang pertama fikih muamalah yaitu mengatur kehidupan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya melalui prinsip syariat. Fikih dikategorikan menurut ulama adalah fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah disyariatkan suatu hukum oleh akal. Akal manusia dapat memahami hikmah dan ilat disyariatkannya suatu hukum muamalah, dan ulama dapat melakukan ijtihad dan analogi dalam masalah muamalah ini. Jadi udah dijelaskan fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fikih ibadah, yaitu merujuk kepada manusia, kepada hambanya, kepada sang pencipta. Sedangkan fikih muamalah adalah menjelaskan tentang hubungan erat antara masyarakat lain, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari yang singkat dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, karena saya masih proses pendidikan. Jadi mohon dimaafkan dan boleh dikritik melalui link komentar yang ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.